Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarhida dengan NIM 212221092, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas 19 November Kolaka, Buton Tengah. Nah, pada video kali ini saya akan mendesain dan menyusun warna-warna kabel strike dan cross. Langsung saja kita buat dulu diagramnya untuk warna-warna pada kabel strike dan cross. Nah, ini masih netral warnanya. Setelah itu kita warnai. Nah, di sini saya telah menyusun warna-warnanya. Nah, susunan warna kabel strike itu yang pertama ada putih orange, yang kedua ada orange, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, setelah itu putih biru, hijau, putih coklat. Nah, setelah itu saya menyusun tembaganya. Di sini kita siapkan 8 tembaga. Adapun fungsi-fungsi warna kabel strike ini, fungsi putih oranye itu adalah kabel yang berfungsi sebagai media penghantar paket data. Sedangkan kabel orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Nah, putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Biru, kabelnya berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Nah, yang kelima, putih biru. Putih biru ini berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Nah, yang hijau itu kabel yang berfungsi sebagai penghantar paket data. Sedangkan putih coklat itu adalah media penghantar tegangan DC. Kabel coklat ini berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Adapun kegunaan kabel strike ini, yang pertama menghubungkan perangkat komputer ke port hub, yang kedua itu menghubungkan komputer ke port LAN, yang ketiga menghubungkan port WAN router ke port LAN modem. Nah, sekarang saya akan membuat susunan warna kabel cross. Nah, yang pertama ada putih hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih orange, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam orange, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Fungsi warna tersebut itu sama seperti fungsi kabel strike tadi. Nah, kegunaan kabel cross ini yang pertama dapat menghubungkan dua komputer sekaligus. Nah, yang kedua dapat menghubungkan port LAN router ke port normal switch atau hub. Yang ketiga dapat menghubungkan dua switch atau hub tanpa port normal. Nah, kabel strike itu ada contoh penggunaannya. Nah, yang pertama itu contohnya yang menghubungkan komputer dengan switch jaringan. Kedua, menghubungkan komputer dengan hub jaringan. Yang ketiga, menghubungkan komputer dengan router jaringan. Menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Nah, sedangkan kabel cross itu menghubungkan antar komputer. Yang kedua, menghubungkan antar switch. Yang ketiga, menghubungkan antar hub. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang urutan kabel strike dan cross. Sebenarnya kedua urutan kabel tersebut bisa dengan mudah kita pahami. Selain itu, kita ingin membuat urutan kabel strike atau cross perlu diperhatikan susunannya agar tidak keliru saat dikaitkan dengan konektor RJ45. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.